Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa man tabi'ah minad dunya ilal qiyamah. La haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Lillahi ta'ala al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Syekh Ibnu Athaillah telah memberikan nasihat kepada kita bahwa husnul a'mali nata'iju husnil ahwali. Baiknya perbuatan-perbuatan lahiriah itu merupakan buah atau hasil dari baiknya kondisi hati seseorang. Makanya ketika seorang banyak berbuat kebaikan, orang tersebut akan disebut sebagai orang yang baik hati. Walaupun ketika dia berbuat kebaikan, dia menggunakan tangannya atau menggunakan lesannya. Tapi tidak disebut orang yang baik tangannya atau orang yang baik lesannya. Dia tetap disebut dengan orang yang baik hati. Karena memang baiknya perbuatan lahiriah itu merupakan buah dari baiknya hati seseorang. Wa husnul ahwali minat tahaqquqi fi maqamatil inzal. Adapun baiknya kondisi hati seseorang itu merupakan tanda bahwa dia telah mapan dalam kedudukan rohani. Dalam nasihat tersebut itu ada 3 kalimat yang harus kita pahami pengertiannya. Pertama akmal, yang kedua ahwal, dan yang ketiga makomat. Akmal itu maknanya adalah harokatul jismi, gerakan fisik. Jadi perbuatan itu gerakan fisik. Nah, gerakan fisik ini juga bisa disebut sebagai mujahadah. Ketika seseorang memaksa fisiknya untuk rukuk, sujud, dan tunduk terhadap aturan-aturan Allah, maka sesungguhnya dia telah melakukan mujahadah. Melawan ngantuknya, melawan capeknya untuk melaksanakan perintah Allah, itu namanya mujahadah. Yang kedua ahwal. Ahwal ini adalah harokatul qalbi, gerakan hati, aktivitas hati. Nah, aktivitas hati ini disebut mukabadah. Misalnya ketika seorang harus bersabar, harus ridho, harus syukur, itu namanya mukabadah. Sabar, syukur, ridho itu bukan perbuatan fisik, tapi perbuatan hati. Kemudian makomat, itu adalah sukunul qalbi, aitu makninatu. Yang dimaksud dengan makomat di sini ialah tenangnya hati atau mapannya hati pada satu kedudukan. Nah, ketika seseorang ingin menempati makom zuhud misalnya, maka dia harus melakukan mujahadah dan mukabadah. Tidak bisa orang itu tiba-tiba zuhud. Harus ada upaya yang dia lakukan untuk menempati makom zuhud. Nah, apa upaya yang dia lakukan? Pertama, mujahadah, aktivitas lahiriah. Yaitu bentuknya tarkud dunya wa asbabiha. Meninggalkan ketergantungannya terhadap dunia serta hal-hal yang berkaitan dengan dunia. Jadi walaupun lahiriahnya dia bekerja, berusaha, berikhtiar, tetapi dia tidak mengandalkan usahanya, tidak mengandalkan ikhtiarnya, juga tidak mengandalkan usahanya. Yang diandalkan adalah Allah-nya. Itu namanya mujahadah. Nah,
Ketika seorang telah meninggalkan ketergantungan terhadap dunia, itu dampaknya dia akan fakir, melarat, ya, mendapatkan kesulitan. Maka dia harus sobar. Nah, sobar dalam menerima dampak dari tarkud dunia, itu namanya mukabadah. Ya. Jadi ketika seseorang tidak kerja, kemudian akhirnya nggak dapat duit. Nah, ketika tidak dapat duit itu kan pasti akan terasa sedih atau susah. Maka dia harus sabar menerima rasa sedih dan susah karena tidak punya duit. Kalau hal ini sudah terjadi secara terus-menerus, itu baru namanya hal. Ya. Jadi kalau aktivitas lahiriah itu namanya amal, maka kalau sudah bisa sabar menerima risiko dari perbuatannya, itu namanya hal. Nah, pada mulanya ketika dia tidak kerja, kemudian dia nggak punya duit, itu terasa tidak enak. Maka dia perlu bersabar. Nah, setelah dia sabar, setelah terus-menerus, lama-lama, hati itu justru merasa nyaman. Nah, merasa tenang ketika dia tidak punya duit. Nah, jadi nggak punya duit tuh hatinya sama dengan ketika dia punya duit. Dalam hal sama-sama tenang dan nyaman. Karena memang dari awal dia berniat tidak tergantung pada duit. Dia hanya menggantungkan dirinya kepada Allah. Bahkan dia merasakan manisnya ketika dia tidak punya duit. Maka kalau sudah bisa merasakan manisnya nggak punya duit, manisnya nggak punya harta, itu baru orang bisa dikatakan orang yang telah menempati makom zuhud. Di lahiriahnya atau mujahadahnya tarkud dunya wa asbabiha, kemudian mukabadahnya aktivitas rohaninya sabar menerima penderitaan tak punya dunia, bahkan kemudian dia tidak hanya merasa menderita tapi lama-lama merasa nyaman, merasa manis. Dalam kondisi seperti itu maka dia telah menempati makom zuhud. Itu contoh pertama. Contoh kedua, ketika seorang ingin menempati makom tawakal, maka dia juga harus melakukan mujahadah dan mukabadah. Mujahadahnya apa? Mujahadahnya orang yang ingin tawakal adalah tarakul asbab, meninggalkan ketergantungan kepada usaha. Bukan tidak berusaha, dia tetap berusaha, berikhtiar, tapi tidak memastikan. Dia tidak tergantung pada ikhtiarnya, tidak bergantung kepada usahanya. Dia tetap bergantung hanya kepada Allah. Itu mujahadah lahiriahnya seperti itu. Kemudian mukabadah, usaha lahir batiniahnya, as-sabru ala mirarati tasarrufatil aqdar. Sabar merasakan pahitnya perjalanan takdir. Ya. Sabar merasakan pahitnya perjalanan takdir. Karena dia meninggalkan asbab, otomatis dia akan menerima dampak dari tarku asbab itu. Tapi dia bisa menerima dengan sabar. Bahwa semua yang dia terima, yang dia rasakan itu adalah memang berdasarkan takdirnya Allah. Itu namanya sudah menjadi hal. Kalau sudah bisa sabar. Kemudian lama-lama bukan hanya sekedar sabar, tapi justru hati merasa tentram. Hati merasa nyaman. Berarti kalau sudah nyaman dan tentram, itu dia sudah menempati makom tawakal. Jadi proses menuju tawakal itu akmal, hal, baru makom. Jadi mujahadah, mukabadah, makom. Nah, tarkul asbab, as-sabru ala mirrati tasarrufatil aqdar, baru bisa tawakal. Kemudian yang ketiga, contoh yang ketiga, ketika seorang ingin menempati makom makrifat, nah, itu juga harus melakukan mujahadah dan mukabadah. Mujahadahnya apa? Dia harus melaksanakan syariat-syariat Allah bil amali fil dhahiri. Secara lahiriah dia menjalankan syariat-syariat yang telah ditetapkan oleh Allah. Ya, artinya syariat tidak boleh ditinggalkan. Waktunya sholat tetap harus sholat, waktunya puasa tetap harus puasa. Karena itu yang dicontohkan oleh Rasulullah. Ya, jangan sampai salah orang merasa makrifat kemudian malah meninggalkan syariat, itu keliru. Karena Rasulullah pun orang yang paling makrifat itu syariatnya tetap dilaksanakan dengan tekun. Kemudian menentang kemauan nafsu dan duniawi dan ukhrawi.
ketika dia beramal soleh, beramal solehnya itu benar-benar dilakukan karena ingin dapat ridhonya Allah. Bukan karena nuruti kemauan nafsunya. Bukan karena ingin dapat imbalan, baik imbalan duniawi maupun imbalan ukhrawi. Jadi yang namanya pahala, surga itu sudah tidak dia lirik lagi. Yang dia cari hanya satu, yaitu ridhonya Allah. Itu ketika dia beramal soleh seperti itu lahiriahnya. Kemudian mukabadahnya, halnya adalah makrifat, mengenal Allah, mengakui ketika mendapatkan pengenalan. Pengenalan dari Allah. Kemudian ruhnya merasa tenang dalam penyaksian. Nah kalau sudah seperti itu, baru orang tersebut telah menempati makom makrifat. Di antara hal, akmal, ahwal, dan makomat itu tiga hal yang selalu terkait. Ya, tidak bisa dipisah-pisahkan. Ya, bisa dibaca dari luar ke dalam, bisa juga dibaca dari dalam ke luar. Jadi akmal dulu, baru hal, setelah hal, baru makom. Bisa juga dibaca dari dalam. Ketika seorang ingin menempati satu makom, maka dia harus memperbaiki akmalnya atau halnya. Nah, wa'lam dan ketahuilah, anal makomah semuanya makom, kedudukan rohani, wal hala dan kondisi rohani, likuli wahidin bagi masing-masing ilmun wa amalun, ada ilmunya dan ada amalnya. Jadi makom itu punya ilmu dan amal, hal itu juga punya ilmu dan amal. Nah, fal makomu yata'allaqu bil ilmu awalan. Namanya kedudukan rohani itu pada mulanya dia terkait dengan ilmu. Jadi orang harus punya ilmunya dulu. Setelah punya ilmu, summa yas'a fi amalihi. Kemudian orang tadi mengamalkan ilmunya. Nah, setelah mengamalkan ilmu, hatta yakuna halan, maka ilmu itu menjadi hal. Jadi pertama pahami dulu ilmunya, setelah pahami ilmunya kemudian diamalkan. Setelah diamalkan menjadi kebiasaan, menjadi perilaku sehari-hari, itu baru namanya hal. Nah, kalau kita menjadi perilaku sehari-hari, summa yasiru makoman, kemudian meningkat menjadi makom atau kedudukan. Bedanya kalau hal itu masih berubah-ubah, belum stabil, tapi kalau sudah berupa makom itu sudah stabil, sudah nggak bakalan goyah, atau istilah bahasa sekarang sudah menjadi karakter. Ya. Kalau sudah menjadi karakter itu sudah nggak berubah-ubah. Ya. Kalau masih berubah-ubah itu namanya hal. Maka orangnya kalau sudah berkarakter itu antara luar dalamnya itu sama. Ya. Kalau antara luar dan dalamnya belum sama, itu belum namanya karakter. Ya. Masih upaya untuk menuju karakter. Atau upaya menuju makom. Wa kadzalikal hal. Begitu juga yang namanya hal, ya ta'allaqu bihil ilmu awalan, pada mulanya berkaitan dengan ilmu. Sumal amalu, kemudian ilmu itu diamalkan, sumayasiru makoman halan. Kemudian hal tadi berubah, makom tadi berubah menjadi hal. Jadi ilmu dulu diamalkan baru jadi makom. Fa'alamatu tahaqquqi bi maqamatil inzal huwa husnul hali. Maka tandanya bahwa orang itu telah mapan kedudukannya, ya, atau mapan kedudukan rohaninya, huwa husnul hali, adalah orang itu baik kondisi rohaninya. Jadi kalau orang yang makomnya sudah mantap, sudah tidak goyah, sudah kokoh, otomatis halnya baik. Wa alamatu husnul hali wa husnul amal, terus tandanya kalau halnya baik itu amalnya juga baik. Jadi kalau dalamnya baik, luarnya pasti baik. Nah kalau luarnya belum baik berarti dalamnya juga belum baik. Maka kemudian ada nasihat, tatalah sandalmu sebelum menata hatimu. Kalau kamu menata sandal aja masih berantakan, apalagi mau menata hati. Kalau nata sandal aja belum bisa rapi, apalagi mau merapikan hati. Gak mungkin. Jadi kalau mau pengen merapikan hati, menata hati, dimulai dari menata sandal dulu. Begitu. Jadi apa yang kita lakukan secara lahiriah ini menunjukkan apa yang ada di dalam hati kita. Fatiqonul a'mali, maka kukuhnya, kokohnya perbuatan-perbuatan, wa hasaniha, dan baiknya perbuatan, wa samrotun adalah buah, wa natijatun dan hasil,
husnil ahwali, baiknya kondisi rohani. Jadi baiknya perbuatan lahiriah itu merupakan buah dari baiknya kondisi rohani seseorang. Makanya kalau hatinya baik, perbuatannya juga baik. Tapi kalau hatinya nggak baik, perbuatannya juga tidak baik. Karena perbuatan itu merupakan buah dari hati. Akmal itu buah dari hal. Wa husnul ahwali, dan baiknya kondisi rohani seseorang. Watikonuha, dan kokohnya. Wa natijatu tahakuki bimaqamatil inzal, itu menunjukkan kokohnya atau mapannya seseorang telah menempati satu kedudukan rohani. Jadi kalau halnya itu sudah selalu baik, berarti sudah menempati makom, sudah stabil. Tapi kalau kadang baik, kadang nggak baik, berarti belum ketingkatan makom, masih hal, masih berubah-ubah. Belum menjadi karakter. Masih ada unsur kepura-puraan. Makanya yang namanya sabar, syukur, ridho, itu ada yang sudah sampai tingkatan makom, ada yang baru tingkatan hal, ada yang baru tingkatan akmal. Ya. Kalau sudah stabil, dalam kondisi apapun dia bersyukur, berarti memang sudah menempati makom syukur. Tapi kalau kadang-kadang syukur, kadang-kadang kufur, itu berarti masih akmal atau ahwal, masih berubah-ubah. Nah, jadi ayatahaqquqi bil inzali fil maqamat. Jadi ketika seorang sudah istiqomah melakukan satu kegiatan, melakukan satu pengabdian kepada Allah secara lahiriah maupun batinnya, berarti itu menunjukkan orang tadi telah mantap kedudukan rohaninya. Kalau kedudukan rohaninya belum mantap, maka amal lahiriahnya juga belum mantap, masih berubah-ubah. Istilahnya belum membentuk satu karakter. Atau juga bisa kalian katakan husnul ahwali, baiknya kondisi rohani seseorang, itu dalilu ala tahaqqukil fil maqamati allazi yunazzilullah abdahu fiha. Baiknya kondisi hati seseorang itu menunjukkan mantapnya kedudukan seorang yang Allah tempatkan pada kedudukan tersebut. Jadi kalau halnya sudah baik, sudah stabil, berarti menandakan hal itu sudah berada pada makom yang tetap, makom yang stabil. Wa husnul a'mali, sedangkan baiknya amal perbuatan lahiriah itu dalilun menunjukkan ala husnil ahwali, atas baiknya kondisi rohani seseorang. Jadi baiknya amal perbuatan menunjukkan baiknya hati seseorang. Wa tahaqququ bil hali wasukunu fil maqami amrun batiniyun. Ya. Mantapnya kondisi rohani seorang dan tenangnya hati dan rohnya seorang dalam satu kedudukan itu amrun batiniyun, merupakan perkara batin yang tidak bisa dilihat. Ya. Bahkan dijelaskan pun juga sulit, tapi bisa dirasakan. Jadi yang namanya rasa itu Pak, itu hanya bisa dipahami melalui merasakan. Sulit dijelaskan dengan kata-kata, tapi bisa dirasakan. Itu namanya amrun batiniyun, perkara batin. Wayat haru asaru fi amali jawarihi. Tetapi dampaknya itu bisa dilihat melalui amal lahiriah. Contohnya, orang yang hatinya sedih. Sebenarnya sedih itu adanya di dalam hati. Sedih itu amrun batiniyun. Tapi bisa tampak melalui raut muka. Ya. Aslinya sedih itu adanya di dalam hati. Tapi apa yang ada dalam hati ini kemudian tampak dalam raut mukanya. Begitu juga senang. Senang itu juga termasuk amrun batiniun, perkara batin yang sebenarnya tidak bisa dilihat oleh orang lain. Tetapi ya dampaknya bisa dilihat melalui mukanya. Kok ini senyum-senyum, ramah, ceria, oh berarti hatinya sedang senang. Ini kok tampak cemberut, oh hatinya sedang sedih, begitu. Ya. Jadi apa yang ada di luar itu menunjukkan apa yang ada di dalam. Yang di dalam itu maksudnya aslinya tidak kelihatan, ya. Aslinya tidak kelihatan, tapi tampak melalui tanda-tandanya yang muncul. Makanya sekali lagi apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan itu menunjukkan hati kita, Pak. Kalau omongan kita itu kasar,
suka nyakitin orang lain, berarti hati kita yang masih seperti itu. Ya. Tapi kalau ucapan kita santun, menyejukkan, berarti hati kita ya sudah santun dan menyejukkan. Maka tidak bisa berbohong sesungguhnya orang itu. Ya. Karena apa yang dia lakukan dan diucapkan merupakan buah dari apa yang ada di dalam hatinya. Walhasilu, kesimpulannya, anna harakatal qalbi, sesungguhnya gerakan tubuh itu tadulu menunjukkan ala solahil qalbi, atas baiknya hati, au fasadihi, atau rusaknya hati. Jadi gerakan tubuh kita ini ya termasuk ekspresi yang ada di muka kita, wajah kita, cemberut apa senyum, ya, tampak ceria atau sedih, itu menunjukkan kondisi yang ada di dalam hati kita. Ya. Jadi baik dan buruknya hati bisa tampak melalui gerakan tubuh. Hal ini didasarkan sabda Rasulullah SAW dalam sebuah hadis. Inna fil jasadi, sesungguhnya dalam tubuh manusia, mudghatan, ada segumpal darah. Idza soluhat, jika segumpal darah itu baik, soluha maka baik, apal jasadu, jasad, kuluhu, semuanya. Di dalam tubuh manusia itu ada segumpal darah. Kalau segumpal darah itu baik, maka tubuh itu seluruh aktivitasnya menjadi baik. Nah, sebaliknya, wa idza fasadat, dan jika segumpal darah itu rusak, fasada maka akan rusak apa jasadu, tubuh, kuluhu, semuanya. Kalau yang ada dalam tubuh itu, yaitu segumpal darah itu rusak, maka seluruh perilaku yang muncul dari tubuh itu juga rusak. Apa yang dimaksud dengan segumpal darah itu? Ala wahyal qalbu. Ingatlah, yang dimaksud dengan segumpal darah itu adalah hati. Makanya kalau hatinya baik, perbuatannya juga baik. Tapi kalau hatinya buruk, perbuatannya juga buruk. Itu sudah nas dari Rasulullah. Ya. Sudah tidak bisa dibantah lagi. Enggak mungkin orang itu hatinya baik, perbuatannya jelek. Atau sebaliknya, enggak mungkin orang itu hatinya jelek, perbuatannya baik. Kalau itu terjadi, itu hanya pura-pura. Belum menjadi hal, apalagi menjadi makom. Ya. Tapi kalau sudah menjadi hal atau makom, pasti. Kalau hatinya baik, perbuatannya baik. Kalau hatinya buruk, perbuatannya juga buruk. Nah, yang membuat hati menjadi buruk itu salah satunya adalah faktor makanan. Ya. Karena kita tahu bahwa makanan itu sarinya akan disalurkan kepada seluruh tubuh. Nah, kalau kebetulan sari makanan itu tadi disalurkan dalam hati, kemudian ternyata dihasilkan dari makanan yang haram, maka hati itu akan menjadi kotor. Karena darah yang mengalir dalam hati adalah darah hasil dari sarinya makanan haram. Maka akhirnya hati menjadi kotor. Kalau hati kotor, lama-lama hati itu menjadi hitam, ya, keras, kemudian tidak mempan untuk dinasehati. Maka dalam riyadhahnya orang berthariqah itu selalu yang harus dia lakukan adalah memperbaiki apa yang dia makan. Maka biasanya selalu disuruh puasa. Ya. Di samping puasa, ketika berbuka ada pantangan-pantangan makanan yang tidak boleh dimakan. Walaupun sebenarnya makan itu halal, tapi untuk sementara jangan dimakan dulu. Untuk apa? Untuk membersihkan kotoran-kotoran yang ada di dalam hati. Nanti kalau hatinya sudah bersih, darah yang mengalir ke hatinya itu sudah benar-benar hasil dari makanan yang halal dan thayyib, nah dia boleh makan yang lain lagi. Maka ada istilah puasa tarkuruh. Selama berpuasa, ya bukanya tidak boleh memakan makanan yang pada mulut, karena ada ruhnya. Istilahnya sementara waktu disuruh vegetarian. Ya. Kenapa? Karena makan daging ya, atau makanan yang pada mulanya ada ruhnya itu nanti berdampak pada perilaku seseorang. Pak. Ya, jadi maka untuk menjinakkan nafsu kita itu sementara waktu, bukan selamanya. Sementara waktu dia tidak boleh makan makanan yang ada rohnya. Ya sementara disuruh makan yang vegetarian dulu. Ya, nanti kalau nafsunya sudah bisa dijinakkan, baru boleh makan daging lagi. Gitu. Itu hanya selama proses penyembuhan. Ya, kayak orang lagi sakit dibawa ke rumah sakit, kemudian dimasukkan ke ruang ICU. Itu kan ada perlakuan khusus ya, yang beda dengan pasien-pasien yang lain. Dan nanti kalau penyakitnya udah normal, ya dikembalikan ke pasien umum lagi, gitu loh. Jadi itu tidak selamanya. Bukan berarti mengharamkan yang halal, tidak.
Nah, jadi sekali lagi, baik dan buruknya seseorang dimulai dari hatinya. Nah, untuk hati bisa baik harus ada ilmunya. Terus ilmunya diamalkan, akhirnya membuahkan amal yang baik. Nah, fa'iza tahaqqaqa qalbu fi zuhdi masalan, ketika hati itu sudah mantap zuhudnya, wasara lahu halan au maqaman, dan zuhudnya sudah menjadi hal atau maqam, zahara dzalika ala jawarihi, maka zuhudnya itu akan tampak dalam perbuatan lahiriahnya. Apa bentuknya? Minasiqoti billah, orang itu hanya mengandalkan Allah, tidak mengandalkan usahanya, tidak mengandalkan ikhtiarnya, tidak mengandalkan kerjanya, yang diandalkan tetap Allah. Termasuk orang itu tidak akan mengandalkan amal solehnya. Yang diandalkan adalah ridhonya Allah. Wal i'timadi alaihi, dan hanya bersandar kepada Allah, tidak bersandar kepada amal solehnya. Bukan tidak beramal soleh, dia tetap beramal soleh, menjalani syariat, tapi dia tidak mengandalkan amal solehnya. Yang diandalkan yang adalah ridhonya Allah dan bersandarnya tetap kepada Allah. Wakilatil harokati, dan sedikitnya gerakan intal asbabi ketika melakukan ikhtiar, ketika melakukan kerja atau usaha. Artinya dengan kata lain, kalau dia kerja tidak ngoyo, tidak membebani diri di luar kemampuan. Nah, banyak orang stres itu akibat dari suka membebani diri dengan target-target yang dia sendiri sulit untuk mendapatkannya. Sehingga ketika target itu tidak terraih, akhirnya dia stres. Itu salahnya sendiri. Itu namanya orang ngoyo gitu. Ya, orang yang seperti itu karena bersandar kepada ikhtiarnya. Kalau saya ikhtiar maksimal, pasti hasilnya maksimal begitu. Kalau saya kerjanya 24 jam, berarti hasilnya akan berlipat dibanding dengan yang kerjanya hanya 12 jam. Itu namanya orang yang mengandalkan kerjanya atau ikhtiarnya. Berarti tidak zuhud itu. Kalau orang zuhud, silahkan mau kerja 6 jam, 8 jam, atau 12 jam, tapi bersandarnya kepada Allah. Soal hasil diserahkan kepada Allah. Yang penting dia menjalani ikhtiar sebagai kewajiban syariat. Misalnya orang sakit, ya syariatnya nyuruh obat, ya berobat. Tapi apakah berobat itu dijamin pasti sembuh? Ya terserah Allah. Ya, kalau Allah nyembuhin ya sembuh, kalau enggak ya enggak. Tapi yang penting kalau namanya orang sakit itu tuntunan syariat harus berobat. Kalau sakit terus enggak mau berobat itu berarti juga meninggalkan kewajiban syariat. Enggak boleh kemudian mengandalkan Allah, Allah menyembuhkan kan juga sembuh, tapi enggak mau berobat, salah juga itu namanya. Jadi sekali lagi ya, hatinya bersandar kepada Allah tapi lahiriahnya tetap berikhtiar. Maka kemudian Rasulullah memberikan definisi atau batasan zuhud, dan ini tentu saja ya, batasan zuhud yang paling bagus, yang paling benar adalah yang diberikan oleh Rasulullah sendiri. Apa kata Rasulullah tentang zuhud itu? Laisa zuhdu bitahrimil halali. Yang disebut zuhud itu bukannya orang yang mengharamkan yang halal, tidak. Ya, yang halal tetap halal. Tidak boleh orang beralasan karena ingin zuhud kemudian yang halal dianggap haram, enggak boleh. Ya, tetap yang halal adalah tetap halal. Nah, kerja itu halal apa haram? Halal. Berarti orang zuhud tetap kerja. Karena apa? Kerja itu halal. Soal pekerjaannya bisa macam-macam ya. Kalau pekerjaannya ada pekerjaan halal, ada pekerjaan haram, tapi kerjanya sendiri kan halal. Ya. Jadi sekali lagi, tidak dibenarkan orang dengan alasan zuhud kemudian berani mengharamkan yang halal. Zuhud itu tidak mengharamkan yang halal tetap halal. Wala bi'ita'atil mal, dan juga tidak menyia-nyiakan harta. Dengan alasan zuhud kemudian kekayaannya, hartanya dibiarkan terlantar, tidak diurus, juga tidak seperti itu. Kalau misalkan orang itu oleh Allah diberikan amanah dalam bentuk kekayaan yang banyak dan dia ingin zuhud, ya tetap harta itu harus ditasarufkan sesuai dengan tuntunan yang diajarkan. Ini kalau memang dia sudah merasa cukup, ya kan bisa dipakai untuk bantu orang lain, gitu. Jadi tidak benar kalau ada orang dengan alasan zuhud kemudian hartanya dibiarkan terlantar, tidak mau ngurus. Nah, itu nggak boleh itu, nggak benar zuhudnya itu. Zuhud tidak seperti itu, ya. Jadi kata Rasulullah, zuhud itu tidak mengharamkan yang halal, juga tidak menyia-nyiakan harta. Innama zuhdu, sesungguhnya yang zuhud yang benar itu adalah antakuna, jika kalian bima fiyadillah, terhadap apa yang ada di tangan Allah, itu ausaku, lebih kalian percaya,
mimma daripada suatu fiyadika yang ada di tanganmu. Yang namanya zuhud, yang benar adalah ketika seorang itu lebih yakin terhadap apa yang ada di tangan Allah daripada apa yang ada di tangannya sendiri. Itu baru namanya zuhud. Walaupun dia punya duit banyak, dia enggak menyandarkan nasibnya kepada duit yang dia pegang. Dia menyandarkan nasibnya tetap kepada Allah. Walaupun dia telah banyak beramal soleh, dia tidak memastikan bahwa amal solehnya itu akan menjadikan dia masuk surga. Yang dia yakini, dia masuk surga karena dapat ridhonya Allah. Selalu begitu, Pak. Jadi lebih yakin terhadap apa yang ada di tangan Allah daripada apa yang ada di tangannya sendiri. Itulah hakikat zuhud. Sesuai dengan definisi yang diajarkan oleh Rasulullah. Jadi sekali lagi, jangan sampai salah paham. Karena masalah zuhud ini sering di masyarakat awam terjadi salah paham. Jadi kalau sudah zuhud, terus dia harus meninggalkan seluruh dunia, tidak usah kerja. Itu sebenarnya dia malas. Ya. Kadang banyak orang yang sebenarnya pemalas, tapi ngakunya zuhud. Orang zuhud itu nggak pemalas. Rasulullah itu zuhud, tapi Rasulullah juga kerja. Para sahabat itu juga zuhud, tapi sahabat juga bekerja, ikhtiar maksimal. Tapi sekali lagi tidak mengandalkan ikhtiarnya, tidak mengandalkan kerjanya, yang diandalkan Allahnya. Itu baru namanya zuhud beneran. Dah. Wa qala Siddiq radhiyallahu anhu li Abil Hasan As-Sadili fi Naumi. Nah ini Abu Bakar Siddiq, salah seorang sahabat Nabi, pernah menasehati Syekh Abdul Hasan As-Sadili dalam tidurnya. Ya, jadi ketika orang tidur kemudian bertemu dengan orang yang telah meninggal dunia, Pak, itu sesungguhnya benar-benar ketemu. Ya, benar-benar ketemu. Sehingga ruh itu bisa dialog. Ya. Maka Syekh Abdul Sadil ini pernah mimpi ketemu Abu Bakar, kemudian oleh Abu Bakar dinasihati. Alamatu khuruji hubbi dunya minal qalbi batluha intal wujudi. Kata Abu Bakar terhadap Syekh Abdul Hasan As-Sadili, tandanya orang itu telah keluar dari mencintai dunia atau mengeluarkan rasa cinta terhadap dunia dari hatinya adalah menyerahkan dunia itu ketika dia mendapatkannya. Jadi kalau dia dapat dunia itu tidak dipakai sendiri, tapi diserahkan kepada orang yang membutuhkan. Dengan kata lain, orang yang tidak hubud dunia, itu kalau dia punya dunia akan diberikan kepada orang lain yang membutuhkan. Wa wujudu rahati minha intal fakti, dan dia merasa nyaman, merasa tenang ketika tidak punya. Jadi kalau punya dikasihkan orang lain, kalau nggak punya dia malah tenang. Itu baru tandanya dia tidak hubud dunia. Kalau hubud dunia, kalau punya dipakai sendiri, kalau nggak punya dia bersedih, itu berarti hubud dunia. Wa alamatu tahaqquqi bil inzali fi maqami tawakkuli, adapun tandanya seseorang yang telah mapan kedudukannya di maqam tawakal adalah asukunu wa tuma'ninatu inda muharrikatil asbab. Hatinya tenang ketika dia melakukan aktivitas lahiriah. Artinya aktivitas lahiriahnya tetap dilaksanakan secara maksimal, tapi tidak ngoyo ya, maksimal tapi tidak ngoyo. Hatinya tetap bersandar kepada Allah. Wa alamatu tahawwidil inzali fi maqamil ma'rifah wal adabu zahiran wa batinan. Tandanya orang itu telah menempati makom makrifat adalah orang itu kelihatan adabnya yang baik secara lahiriah maupun batiniah. Di adab batin dan zahirnya itu tampak baik. Jadi inti dari ajaran agama itu ruhnya ada di adab. Ya. Maka tugas Rasulullah itu adalah liutamima makarimal akhlak. Jadi kuat dan lemahnya iman seseorang, sempurna dan imannya seseorang itu diukur dengan adabnya, dengan akhlaknya. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Akhlak lahir maupun akhlak batin. Nah ini harus diingat. Ya. Jadi bukan orang yang paling kuat imannya itu orang yang tukang demo. Tidak ada seperti itu. Tidak ada seperti itu. Ya. Oh yang gampang protes itu berarti kuat imannya. Tidak seperti itu. Justru yang baik akhlaknya. Ya. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa.
Karena akhir-akhir ini kan banyak berita beredar seruan untuk demo, kalau nggak demo dipertanyakan keimanannya. Seakan-akan iman diukur dengan demo. Jadi ini dalil dari mana itu? Ya, yang benar, akmalul mukmini imanan, ahsanuhum khuluqan. Ya, yang paling baik akhlaknya itulah yang paling sempurna imannya. Soal demo atau tidak demo, kan untuk menunjukkan cintanya pada Allah dan Rasulullah, cintanya pada Al-Quran tidak harus dengan demo, bisa menggunakan cara yang lain. Yang lebih efektif. Wa husnul khuluqi ma'a kulli makhlukin. Kemudian tandanya orang itu telah mantap ma'rifatnya kepada Allah, di samping baik adab lahir batinnya juga baik akhlaknya terhadap semua makhluk. Jadi tidak hanya kepada manusia loh. Ya, makhluk Allah kan banyak ya. Adabnya kepada binatang, adabnya kepada tumbuh-tumbuhan, adabnya kepada benda-benda yang ada di sekitar kita, itu semuanya dijaga. Ya. Maka orang yang ma'rifatullah itu sangat penyayang ya, terhadap makhluk Allah apapun bentuknya. Walaupun seekor anjing, walaupun babi. Ya. Karena yang dilihat bukan anjing atau babinya, tapi yang dilihat adalah yang menciptakannya. Bahwa anjing atau babi, orang kafir itu juga makhluknya Allah. Harus disayangi, tidak harus dimusuhi. Ya. Kecuali kalau dia memang benar-benar menyerang, itu baru dilawan. Jadi tidak kok kemudian karena ini babi harus dibunuh, anjing harus dibunuh. Loh, enggak salah kok dibunuh. Dilihat dulu apa permasalahannya. Jadi menyayangi seluruh makhluk Allah. Tidak hanya pada manusia, tapi juga kepada binatang dan tumbuh-tumbuhan. Maka yang sering saya ingatkan, ya, kalau Bapak miara binatang, carilah binatang yang sepasang. Supaya tidak terjadi perbuatan dolim. Ya. Kalau Bapak miara burung, orang miara burung biasanya miara kan hanya yang jantan. Ya. Itu tanpa disadari sebenarnya dia telah berbuat dolim pada burung tadi. Karena burung itu Allah ciptakan ada jantan, ada betina. Dia tidak hanya butuh makan dan minum serta sarang yang indah. Dia juga perlu istri, perlu pasangan. Jadi kalau Bapak kurung, walaupun kurungannya bagus, tiap hari kasih makanan enak dan minum. Kalau nggak ada pasangannya sebenarnya dia menderita. Nah, itu kadang-kadang burungnya menangis menderita malah dikira nyanyi. Malah senang yang punya. Padahal dia sedang menganiaya makhluknya Allah. Jadi kalau miara burung cari yang ada pasangannya. Jangan hanya jantannya saja. Karena kalau itu dilakukan tanpa disadari, dia telah menganiaya makhluknya Allah. Allah nyiptain ada laki-laki, ada perempuan, ada jantan, ada betina. Itu sudah fitrahnya seperti itu. Nah, jadi orang-orang tasawuf harus sampai kepeduliannya kepada seekor burung. Nah, tidak hanya kepada manusia. Wa qala walidzalika qala Abu Hafiz Al-Haddad radhiyallahu anhu husnu adabil dzahir inwanu husni adabil batin. Ya, baiknya adab lahir itu merupakan tanda baiknya adab batin. Jadi apapun yang tampak secara lahiriah itu menunjukkan apa yang ada di dalam hatinya. Fa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, karena sungguhnya Nabi Muhammad SAW telah bersabda, lau khosa'a qalbu hadza la khosa'at jawarihuhu. Seandainya orang ini hatinya khusyuk, maka anggota tubuhnya juga pasti akan khusyuk. Ini ketika Rasul melihat orang sholat. Nah, orang sholat kok tangannya gerak-gerak, kakinya gerak-gerak, nata janggutnya, nata serbannya. Nah, itu berarti kalau tangannya sudah seperti itu hatinya juga tidak khusyuk. Maka kalau dalam fikih mazhab Imam Syafi'i, ketika kita sholat, kemudian melakukan gerakan di luar gerakan sholat 3 kali berturut-turut, itu sholatnya batal kan? Ya. Jadi sekali lagi, ya, dalam fikih mazhab Imam Syafi'i, kalau kita sholat, kemudian kita melakukan gerakan di luar sholat 3 kali berturut-turut, itu sudah batal sholatnya. Kalau nggak turut-turut, enggak. Ya. Sekali tapi keras, itu juga batal. Nah, kalau dalam prakteknya, kalau kita lagi haji atau umroh, maka sholat yang paling anteng itu sholatnya orang Indonesia. Iya, orang Indonesia karena rata-rata ngikuti mazhab Imam Syafi'i, sholatnya anteng. Coba kalau Bapak lihat sholatnya orang-orang luar negeri itu, ya sholat sambil macam-macam yang dilakukan itu. Itu berarti dasarkan hadis ini, ya, kalau orang itu hatinya khusyuk, pasti lahiriahnya juga khusyuk. Kalau lahiriah tidak khusyuk, berarti hatinya juga tidak khusyuk.
Makanya sekali lagi, walaupun yang ada dalam hati itu sungguhnya tidak kelihatan, tapi bisa tampak melalui perbuatan lahiriah. Maka itu mari bersama-sama untuk belajar menata diri, dimulai dari hal-hal yang kecil. Ya. Jadi orang Islam itu pakaiannya harus rapi. Ya. Tidak harus mewah, yang penting rapi. Ya. Rumahnya rapi, nata sandalnya rapi, nata kendaraannya rapi, nata bukunya rapi, pokoknya semuanya rapi. Kalau lahirnya sudah tampak rapi, berarti hatinya juga rapi, gitu. Tapi kalau ini pakaiannya amburadul, ya, nata sandalnya berantakan, di rumahnya juga amburadul, berarti hatinya juga amburadul. Walaupun rajin sholat. Makanya sekali lagi, mari belajar dari hal-hal yang kecil. Tatalah sandalmu sebelum menata hatimu. Kalau sandalmu sudah rapi, insya Allah hatimu juga menjadi rapi. Mudah-mudahan dengan bimbingan Allah kita bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka imanan daima yaqinan shadiqan wa qalban khashi'an lisanan dzakira wa rizqan halalan wa ilman nafi'an shalihan. Allahumma ij'alna wa auladana wa dzurriyyatina wa talamidana min ahlil ilmi wa ahlil khair wal ibadah. Wala taj'alna iyyahum min ahlil jahli ma'siyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.